dan kewajiban kita pada sore menjelang malam ini, dengan harapan mudah-mudahan Allah terus memberikan kita kesehatan agar dapat kita menambahkan amal ibadah kita, dan apa yang kita cari di bumi ini sebagai kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendapat keberkahannya. Dan juga mudah-mudahan kita doakan anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salehat. Salawat dan salam terus kita baca dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad di tiap waktu atau di mana kita berada. Semoga kita nanti di yaumul qiyamah mendapat syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada itu, marilah kita buka lanjutan kitab kita Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad di penghujung tentang nusyuz, atau di hadis yang terakhir tentang nusyuz. Riwayatnya adalah Aisyah, dan kita awali dengan baca surat Al-Fatihah agar doa kita, permohonan kita kepada Allah senantiasa dijabah, diterima. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Aisyah radhiyallahu anha. Kalau Aisyah berkata, tentu sangat kita yakini bahwa beliau adalah salah seorang istri Nabi. Maka dia mengatakan, ya ma'syaral nisa, wahai segenap wanita-wanita. Kata siapa? Kata Aisyah. Lau ta'lamunna bihaqqi azwajikunna. Andai kata kamu tahu wahai wanita, dengan hak suamimu, ya, alaikunna, kewajibanmu wahai wanita, la ja'alatil mar'atu minkunna, sungguh menjadikan oleh seorang wanita daripada kamu, hai wanita, tamsahul ghubara an qadamai zawjiha biharri wajhiha. Niscaya kau sapu akan debu-debu dari dua tumit istri suamimu dengan muka, biharri wajhiha, dengan wajah-wajahnya. Kata Aisyah, andaikan kamu tahu wahai wanita-wanita, istri-istri, hak suamimu, lalu kamu punya kewajiban kepada suamimu, kamu gosok kaki, dua tumit itu pakai muka.
Jadi saking ini perintahnya, kalau andai kata ini kotor nih, lapnya muka istrinya. Begitu kewajiban seorang wanita kepada suaminya. Luar biasa. Derajat seorang suami luar biasa tinggi terhadap istrinya. Jadi wayang bagilah sepantasnya baginya, bagi perempuan atau wanita, anta'rifa annaha kal mamluki lizawji, sepantasnya si wanita atau istri bahwasanya adalah dia kal mamluk lizawji. Mamluk ini budak bagi suami. Artinya kalau budak terhadap tuannya, apa saja yang disuruh itu si budak mau. Begitupun istri, apa yang diperintahkan kepada suaminya dia taati. Kalau bini kita bagaimana ini yang kita suruh, yang kita minta, coba bini kita banyakkan entarnya apa banyakkan, iya apa banyakkan udah semua kerjain aja sendiri. Kita minta disewain kopi, kita belum ngomong selesai minta disewain kopi, dia bilang emang kagak tahu apa orang lagi ngapain. Itu alasannya emang kagak tahu orang lagi ngapain, berarti ogah. Ini para tatasarrafu bi syai'in min malihi illa bi iznihi, maka jangan bertasarruf. Tasarruf ini modelnya apakah itu bagi, apakah itu beli, ya tasarruf namanya memindahkan sesuatu dari hartanya kecuali dengan izin suaminya. Nah lu ini kita kadang-kadang istri itu ya apakah itu miliknya, milik dia sendiri, atau dia boleh kerja, atau memang duit dari kita atau duit kita, itu nggak boleh sembarangan menggunakan. Nggak boleh sembarang menggunakan. Contoh sekarang ini, contoh banyakkan orang sekarang naruh duitnya di mana? Di bank. Kemudian di bank ini ya tak besar dan kecilnya relatif bagi orang, bagi keluarga. Supaya ngambilnya enak, maka dibikinlah kartu ATM. Taruh tuh duit suaminya, setiap gajian taruh di bank, gajian. Kartu ATM-nya dikasih siapa? Kasih bini. Itu belanja ke mana? Apakah ke Alfa, ke mana? Belanja dah. Kira-kira ini laki nanya mau enggak? Nanya apa enggak? Nanya. Belanja habis berapa duit? Juta. Sekian. Gak banyak amat belanja. Membuat apaan? Jawabannya begini. Belum napa-napa duit udah habis, ATM kosong. Nah, ini sekarang yang menjadi kendala ini. Kalau yang paling enak mah jangan pakai ATM, jatahin aja sehari berapa? Berapa duit kira-kira? 30.
25. Kasih bini berapa seharian? Ada nggak 500.000? Seharian kasih bini belanja 500.000 ada nggak? Sebulan. Itu sih terserah ada ya. Cuma kalau begini tadi pakai ATM hancur, serba salah di model-model sekarang. Jadi kagak boleh menggunakan harta yang ada di dalam rumahnya kecuali izin suaminya. Nih lihat ya, bal qala jama'atun minal ulama, bahkan berkata sekelompok dari sebagian ulama, innaha la tatasarrafu aidan bi maliha illa bi iznihi, bahwasanya si wanita itu nggak boleh memberikan juga pada hartanya kecuali dengan izin suaminya. Contoh, istrinya kerja, taruh gajinya 5 juta sebulan, digaji datuk si istri. Dah sajalah orang dia punya gaji, suaminya tahu gaji istrinya 5 juta. Setiap bulannya nggak bilang sama suaminya, transfer ke orang tuanya di kampung setiap bulannya 1 juta. Masih tidak boleh, tidak boleh. Kan duit dia boleh kerja, kan gitu ya. Ini kata sekelompok ulama, sekalipun itu adalah milik si istri atau si perempuan itu, nggak boleh. Alasannya li'annaha kal mahjurilah, karena bahwasanya si perempuan itu seperti mahjur. Mahjur itu adalah orang yang bahasa kita yang diikat atau yang dikekang baginya. Apa sih? Nah ini barangkali kan sekarang alasannya perempuan banyak istri lah, duit saya bang, saya mau kasih mas saya, bapak saya, mama saya, udah duit saya kasih. Kalau nih, atau membagi sesuatu selain duit dah, apa aja kalau nggak ada izin suaminya. Nah ini banyak ya. Jadi zaman sekarang kali ya, zaman sekarang kan zaman paket nih, zaman apa? Paket. Iya, si istri marketing sesuatu, marketing pergi ke tempat pengiriman barang. Nah begitu ke tempat pengiriman barang, ya sudah selesai. Rupa-rupanya suami ada yang dicurigakan kepada istrinya. Apa sih paket itu? Nah, akhirnya karena suami ini curiga dan kagak bilang si istrinya apa yang dipaketin, kemana, akhirnya dilacak ke tempat pengiriman. Begitu dilacak ke tempat pengiriman, tentu barangnya itu bentuknya di situ kan, kalau pengiriman itu barang tidak disebutkan kecuali bentuk beratnya, umpamanya 2 kilo, 3 kilo. Sudah ambil pengirim dari istrinya yang dia curigakan. Tempat pengirimannya jelas dan pas
yang dicurigakan oleh siapa? Oleh suaminya. Pas ditanya, kamu ngirim apa? Ngirim bekas pakaian bekas. Cuma itu, iya orang pakaian bekas saya. Mengapa? Ternyata di situ ada barang yang hilang milik suami, dan itu dicurigakan tepat sasarannya ke tempat yang dicurigakan oleh suaminya. Akhirnya apa yang terjadi? Maka si istri itu mengirim barang ke tempat orang yang dicurigai oleh suaminya. Selesai sudah. Ribut nggak kira-kira? Perang nggak? Coba kalau dia bilang, nih bang, pakaian, kan gitu ya. Saya mau pakai sama si A. Si A-nya sombong gitu, siapa? Kenapa dia nggak bilang sama suaminya paketin itu? Karena ada sesuatu di situ, dan juga tempat pengirimannya ada sesuatu. Lagi-lagi dengan sebab tidak izin pada suaminya menjadi masalah besar. Ya, masalah duit tadi ya, masalah paket dan sebagainya. Seorang istri hendaknya minta izin kepada suaminya. Sudah ya? Qala ba'duhum, berkata sebagian mereka ini, mereka jamaah ulama tadi juga berkata, yajibu 'alal mar'ati dawamul haya'i min zawjiha. Wajib di atas seorang wanita atau istri senantiasa punya malu dari suaminya. Malu dengan suami artinya bisa jadi menghormati. Nah, yuk kita tanya lagi, istri kita sama kita punya malu apa enggak? Malu dalam kata di sini adalah enggak ngomong keras. Ya pokoknya malu di sini artinya menjaga akhlak di depan suaminya. Kira-kira istri kita udah kayak begini belum nih? Jadi kan kita soalnya ya, coba kayak gini nggak nih istri kita? Belum nyampe. Ya, kan saya bilang wanita masa kini, bukan wanita masa dulu. Kalau bahasa anak sekarang wanita zaman now, wanita zaman sekarang. Itu suami bukan lagi suami kayak apa? Kayak siapa? Kayak teman. Sebenarnya sih suami temannya istri, istri temannya suami, tapi ada penghormatannya. Nih yang kedua, tadi kan selalu punya rasa malu di depan suami. Yang kedua, waqadtu tarfiha kita qadama, dan selalu memejamkan pandangannya di hadapannya. Artinya apa? Jangan melototin suami mulu. Melotot dengan kata lain marah. Waktu itu memejamkan artinya ya, kalau ngomong sama suami itu maka jangan apa? Jangan sambil melotot. Kalau sambil melotot itu marah. Kira-kira istri kita pernah nggak lagi ngomong udah ngomel, matanya melototin kita, pernah nggak? Bentak. Ya Allah, lagi-lagi wanita masa sakit. Jadi contohnya nggak jauh-jauh ya, dalam kehidupan kita ada.
Apalagi kata ulama, wa ta'atu li amrihi, taat kepada perintahnya, kepada perintah suami. Taat. Ini mah yang diperintah kagak mau, yang kagak diperintah dikerjain. Aduh. Wasukutu inda kalamihi. Perempuan diam ketika suaminya lagi ngomong. Yuk kita lihat lagi sama istri kita. Kalau kita lagi ngomong, dia ngomong nggak? Maksudnya nih kita lagi nasihatin dia atau lagi ngomelin dia, kira-kira nyautin apa dia? Lebih panjang jawabnya. Ya, ayo nyautin apa dia? Nah kita nasihatin baik-baik, dia mah ngomong sambil melotot sama kita, boro-boro dia. Ya Allah, ya kita punya orang tua dulu, kita punya nenek dulu. Walaupun suaminya bentak kayak apa gimana, cuma dia nangis. Itu wanita zaman dulu, ya Allah, sudah diam tapi nangis. Dikata apa sama suami? Coba perempuan zaman sekarang. Kita ngomong baru sepatah kata, dia udah berapa kata tahu. Benar nggak kira-kira begini? Hah? Enak kita bacanya nih di majelis taklim ibu-ibu. Iya betul. Susah ibu. Giliran besok buat ngaji, giliran bapak kita sepi majelis taklim. Allahu Akbar. Apalagi kewajibannya wal qiyamu inda qudumihi, berdiri ketika datangnya suami. Bahasa kita, si suami pulang entah dari aktivitasnya, dari dagang atau dari mana, berdiri suami pulang. Wa inda khuludihi, ketika suami mau keluar. Suami pulang, istri sambut berdiri. Suami mau keluar berdiri, dan kalau bisa diantarkan ke depan pintu. Saya mau tanya sama kita semua, ketika kita mau pergi bagaimana suami kita, istri kita? Tidak. Berdiri apa masa bodo amat? Ketika kita mau keluar bagaimana bodo amat, kita datang juga pulang bodo amat. Giliran duit dia baik. Ya Allah. Maaf karena saya juga kan ya sama kan dengan bapak-bapak semua. Yang paling enak benar ya jamaah, kan juga banyak yang pada ngomong. Istri saya kalau saya mau kerja dia bilang, atau saya mau atau baru pulang, kita udah assalamualaikum boro-boro disambut, dia mau tetap aja. Kali nanya baru pulang nggak? Kagak gini. Kali di sini air segelas kali kagak juga. Iya, terus kami dulu jelas. Coba. Ini saya rasa kebanyakan orang nih seperti ini. Seperti ini. Kadang-kadang ya kadang-kadang nih emang ya namanya manusia kali ya. Saya sudah habis sholat subuh, sholat kiri pendek, saya mau ke Bekasi,
Saya sampai bilang, nih saya kerjain itu helm sama tas pakaian, tolong bawa, tolong bawa, tolong bawa. Baru dia baik. Kadang-kadang emang mungkin sifatnya lagi bagaimana ya, saya paksa. Tapi banyak kan sih nggak kayak gitu. Kalaupun saya mau kasih boleh siapin. Tapi suatu saat ada kadang-kadang seperti itu. Mungkin apa badannya kurang enak, apa bagaimana. Itu contoh saja. Apalagi wa'irudun nafsiha alaihi indan naumi wa ta'aturi lahu, dan memasang dirinya di atasnya ketika tidur. Masang diri, sediain suami. Kenapa masang diri? Kenal enggak? Siap-siap. Siap. Jadi untuk nafsiha alaihi indah. Udah sediain dirinya di atasnya, di atas suami ketika mau tidur. Mungkin dengan persiapan baju yang bagaimana, mungkin yang bagaimana. Saya mau tanya nih bapak-bapak, kira-kira istri kita kalau mau tidur dekat kita itu pakai bedak atau bajunya baju yang wangi atau bagaimana kira-kira? Biasa. Ya coba ya. Itu saya rasa sama kali ya. Rambutnya kemana, mukanya, pakaiannya. Tapi kalau mau kondangan, kalau yang enak kan malam itu menjelang tidur istri itu pakai bedak, terus pakaiannya yang bagaimana untuk suaminya kan gitu. Dapat nyamuk. Ya, Banyak nyamuk rumahnya. saya pernah dulu ini mah dulu saya mungkin lagi bagaimana, istri udah pakai bedak cakep, saya bilang emang mau kemana nih? Ya mau tidur lah. Akhirnya salah saya itu ngomong, bertanya salah. Ya udah malam orang pakai bedak kaki kita bertanya mau kemana? Batas itu dia mau pakai bedak. Kapok. Salah sih. Kapok kan. Iya. Salah itu saya nanya, nenes bener saya nanya nenes. Jadi kalau jangan kita berkata kalau udah malam istirahat dan segala macam terus apa kita apalagi bilang kayak kuntilanak boleh jangan, walaupun banyak wata'atullah dan menjaga diri, menjaga baginya, menjaga untuk suami, apalagi wata'ahudul fami bil rizki, menjaga mulutnya dengan misi. Maksudnya itu istri kalau habis makan jengkol, habis makan pete, gosok gigi, takut entar suaminya mau ngapain, kayak begitu. Watibu dan juga berwangi-wangian. Ini kayaknya kalau kita baca ini sama istri kita jauh banget ini. Kabar yang kena, aktif juga gak kena ini. Wadawa bersinati bihadratihi, dan senantiasa berhias di depannya, di depan suami. Selalu rapi di depan suaminya.
Ini kita laki-laki nih ya, ngapa kita demen kadang-kadang hati melihat perempuan di jalanan dan mengajak, ngapa emang? Ngapa emang? Karena perempuan di jalanan itu pakaiannya rapi, bedaknya. Ngapa sama bini rada-rada bosen? Ya emang pakaiannya rada keruanan. Makanya begitu. Wa tarkuha bil ghaibatihi, dan meninggalkannya pada ghaibatihi, pada kegaibannya atau tidak ada suami. Meninggalkan zina, meninggalkan perhiasan ketika suami nggak ada. Jadi kalau suami nggak ada, istri nggak perlu berhias bersolek. Nah ini kebalikannya wanita masa kini. Ada suaminya mah pakaiannya sembarangan, kalau nggak ada suami pakaiannya cakep. Wa tarkul khiyanati 'inda ghaibatihi bi firashihi, dan meninggalkan khianat. Jadi istri nggak boleh berkhianat ketika suaminya nggak ada pada tempat tidurnya. Maksudnya jangan masukin laki-laki lain ketika suaminya nggak ada. Au malihi, atau jangan mengkhianati harta suaminya. Harta suaminya ya banyak, bentuknya uang, apa bentuknya apa, main ambil aja. Jangan. Wa ikrami ahlihi, dan si istri memuliakan keluarganya, keluarga suami.